Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan saya, Uwais Anis Hairuman, masih berbincang tentang online learning. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita memfasilitasi pembelajaran daring dari rumah. Oleh karena itu, tema daripada bahasan kali ini adalah bagaimana kita memanfaatkan aneka learning technologies atau learning tools untuk meningkatkan interaksi pembelajaran daring. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin kembali mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami tentang konsep ruang belajar. Saya ingin perkenalkan ruang belajar yang saya beri nama ruang belajar zaman now, di mana ruang belajar zaman now ini terdiri dari 4 ruangan. Ruangan yang pertama adalah tatap muka, kategori dari pembelajaran sinkronius, artinya pembelajaran yang terjadi antara yang belajar dengan yang membelajarkan terjadi pada ruang dan waktu yang sama. Kemudian ruang belajar yang kedua adalah tatap maya, di mana yang dimaksud dengan ruang belajar tatap maya adalah antara yang belajar dengan yang membelajarkan terjadi pada waktu yang sama, tetapi ruang yang berbeda. Gitu ya. Nah, biasanya kita lakukan melalui conference, teleconference, gitu ya, audio conference, video conference, atau web conference. Nah, ruang belajar yang ketiga adalah ruang belajar yang terjadi secara asinkronus, artinya kapan saja dan di mana saja, tapi sendiri, gitu ya, dengan mempelajari bahan ajar dalam berbagai bentuk bahan ajar digital. Nah, ini makanya saya sebut dengan ruang personal. Nah, ruang belajar yang keempat adalah belajar kapan saja dan di mana saja dengan orang lain. Biasanya kita fasilitasi dengan forum diskusi atau dengan mailing list atau dengan penugasan online dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita berada dalam situasi coronavirus disease 19. Dan sebagai konsekuensi, kita harus melakukan social distancing. Oleh karenanya, ruang belajar 1 sudah tidak kita gunakan lagi dalam situasi yang seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kita dalam situasi gawat corona ini, proses pembelajaran yang kita lakukan mau tidak mau harus memanfaatkan ruang belajar 3, ruang belajar 4, dan ruang belajar 2. Nah, bagaimana memanfaatkan ketiga ruang belajar ini? Berikut adalah tips yang ingin saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya mengajar dari rumah, pertama itu. Yang kedua, berdasarkan konsep bagaimana memfasilitasi pembelajaran daring yang selama ini berlaku, gitu ya. Artinya secara teoritis ini yang harus kita lakukan. Tips yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, tips yang pertama adalah kita mau tidak mau harus berusaha untuk menjadi online scavenger hunter. Artinya kita menjadi pemulung. Kenapa kita menjadi pemulung? Karena di satu sisi kita memiliki keterbatasan untuk mengembangkan atau membuat bahan ajar digital oleh kita sendiri di satu sisi. Di sisi lain ternyata di luar sana banyak sekali sumber-sumber belajar
yang ada di internet, yang sebagian kecil mungkin relevan dengan materi atau topik-topik yang akan kita berikan kepada mahasiswa atau mahasiswi kita. Sehingga bekal pertama buat kita untuk dapat mengajar dari rumah adalah kita melakukan selancar di dunia maya dan kita mencari informasi-informasi atau bahan-bahan belajar digital yang ada di internet. Contoh yang kita lakukan sebagai pemulung adalah sebagai berikut. Gitu ya. Mari kita lihat kalau kita sebagai pemulung, maka biasanya yang kita lakukan adalah kita menggunakan satu search engine di sini. Nah, dengan menggunakan search engine, kita cari kata kunci atau keyword yang relevan dengan topik yang ingin kita pakai. Misalnya, kalau saya misalnya ingin mencari video, maka kita cari di YouTube. Ya. Setelah masuk YouTube, kita cari misalnya how instructional designer works, gitu ya. Nah, di sini kita akan memperoleh beberapa bahan ajar, bentuknya video, ya gitu ya, bentuknya video yang berbicara tentang how instructional designer work atau how an instructional designer works, begitu ya. Nah, di sini kita sudah memperoleh ini dan kita bisa mempelajari satu persatu terkait dengan hal ini. Itu kalau yang ingin kita cari adalah video. Kalau yang ingin kita cari adalah slide, maka kita buka slide share.net misalnya. Atau kalau kita sudah tahu channel SlideShare seseorang, misalnya US Hairuman, maka akan ketemu bahan-bahan belajar yang dalam bentuk dalam bentuk slide presentasi. Nah, dari sini kita bisa pilih salah satu. Atau kita mencari melalui keyword lain, misalnya how instructional designer work, tapi yang ingin kita cari adalah bentuk PDF, maka file type .2 PDF dan kita cari. Nah, di sini kita memperoleh beberapa bahan ajar berupa situs-situs yang menyediakan file PDF, begitu ya. Nah, dari sini kita sedang melakukan upaya untuk mencari atau online scavenger hunt. Dalam bahasa teknologi pendidikan disebut sebagai media by utilization. Artinya kita memperoleh media dengan memanfaatkan dari yang sudah ada, gitu ya. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, kita menjadi online scavenger hunt. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, tips yang berikutnya adalah yang kedua, setelah kita memperoleh berbagai bentuk bahan ajar digital, maka langkah berikutnya adalah kita menjadi konten kurator. Apa yang dimaksud dengan konten kurator? Konten kurator adalah kita mensortir tadi yang sudah kita peroleh banyak tadi, kita sortir, kita pilah, kemudian kita pilih mana yang paling relevan dengan konten-konten yang akan kita belajarkan kepada mahasiswi kita. Katakanlah untuk satu pokok bahasan A kita sudah punya 2 video, 1 slide presentasi, dan 3 situs-situs lain yang terkait. Itu namanya kurator konten. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, saya kira
materi-materi yang diperoleh yang dapat kita manfaatkan yang dari yang ada itu tidak cukup. Nah, kita harus memiliki materi digital yang by design itu punya kita. Nah, oleh karena itu, langkah berikutnya adalah kita dapat, ini sebagai alternatif kedua, kita dapat mengembangkan konten yang bisa kita buat sendiri. Namanya DIY content, atau DIY itu kan sebenarnya singkatan dari do it by yourself. Itu artinya kita buat sendiri. Nah, ternyata Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa konten yang memang bisa dibuat sendiri oleh guru atau oleh dosen tanpa harus berkolaborasi dengan orang lain yang memiliki kemampuan teknis yang cukup rumit, seperti membuat simulasi, atau membuat animasi, atau membuat video yang membutuhkan kolaborasi dengan orang-orang yang banyak dan ahli. Nah, gitu ya. Nah, contoh daripada DIY adalah Bapak dan Ibu sekalian, yang paling sederhana adalah slide presentasi seperti ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya contohkan adalah tidak ada satupun nampaknya guru atau dosen saat ini yang tidak menguasai Microsoft Word. Gitu ya. Artinya, Bapak Ibu dapat membuat bahan ajar digital dalam bentuk teks dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, tapi dalam hal ini saya ingin menunjukkan bahwa bahan ajar yang menggunakan dibuat dengan Microsoft Word tadi, kita dapat hubungkan dengan situs-situs terkait lainnya. Contohnya adalah seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin berikan contoh, misalnya seperti ini yang sudah saya buat, misalnya ini Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya. Nah, saya membuat satu bahan ajar dengan Microsoft Word, gitu ya. Tapi kelebihan dari bahan ajar yang saya buat adalah saya manfaatkan hyperlink atau hypertext yang dapat menghubungkan ke situs-situs yang lain. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita buat dengan versi Word, begitu ya. Misalnya bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran yang baik, kita kutip tuliskan dari berbagai tokoh dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita ingin mahasiswa kita tahu lebih jauh tentang itu, kita hubungkan kepada situs lain yang terkait dengan ini, atau channel video lain yang terkait dengan ini, atau dan lain sebagainya. Sehingga ketika mahasiswa mengklik ini, ketika materi sudah nyampe ke mahasiswa dan mahasiswa klik ini, maka mereka akan terhubung ke link yang dihubungkan oleh yang kita buat tadi. Misalnya seperti ini, gitu ya. Artinya dia terhubung ke video, gitu ya. Padahal waktu kita membuatnya, ini membuatnya dengan Microsoft Word, tapi kita linkkan dengan video yang ada di YouTube, gitu ya. Nah, berikutnya, katakanlah kita tulis lagi, nah setelah itu kita hubungkan lagi, nah kita hubungkan dengan video lagi, begitu ya, atau berikutnya sudah selesai, setelah itu di akhir nggak ada lagi nih kayaknya ya, kayak nggak ada hyperlink lagi. Nah di sini ternyata ada dilingkan ke dalam ini ke dalam video, yang atas ini ke video dan ini ke situs yang berbeda begitu. Nah ini adalah salah satu DIY, bentuknya adalah Microsoft Word, gitu ya. Nah, ada juga Bapak Ibu sekalian, DIY yang kedua adalah slide presentasi. Ya, slide presentasi, tapi slide presentasi ini kita rubah menjadi video presentasi. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah beberapa contoh video slide presentasi yang sudah saya buat dan dibuat dalam bentuk video presentasi dengan menggunakan Zoom Cloud Meeting. Saya share, kemudian saya record dan pura-pura sedang melakukan meeting, padahal seperti yang sekarang ini, padahal kita melakukan meeting sendiri hanya digunakan untuk merekam slide presentasi yang sedang kita buat. Hasilnya misalnya adalah seperti ini.
gitu ya. Ini adalah salah satu contoh DIY di mana slide presentasi saya berikan dengan menggunakan kita rekam menjadi satu video presentasi gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan bahan ajar ketika kita akan menyelenggarakan pembelajaran dari rumah. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita melakukan mencari bahan ajar, kemudian menjadi kurator, dan setelah itu kita mengembangkan konten buatan sendiri yang sifatnya DIY, maka kita setelah ini gitu ya, setelah menjadi kurator, mengembangkan sendiri, maka kita sudah menyiapkan bahan ajar untuk ruang belajar 3. Ingat di sebelumnya tadi saya sudah sebutkan ruang belajar, maka yang kita lakukan pertama adalah menyiapkan bahan belajar untuk ruang belajar 3. Kenapa ruang belajar 3? Artinya bahan belajar tadi akan kita jadikan sebagai bahan belajar yang digunakan oleh mahasiswa untuk dapat dipelajari sendiri, bentuknya dalam bahan ajar dalam bentuk digital, baik dapat mulung maupun dapat mengembangkan sendiri. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, kita akan siap masuk kepada tahap berikutnya, melakukan satu proses pembelajaran dari rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah ini Bapak Ibu sekalian? Kita sudah punya bahan ajar digital. Dan bahan ajar digital itu harus nyampe kepada mahasiswa kita atau mahasiswi kita atau siswa kita atau siswi kita. Nah, langkah selanjutnya saya ingin berikan tips Bapak dan Ibu sekalian. Ada banyak sekali teknologi komunikasi yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan bahan ajar tadi bisa sampai kepada mahasiswa, dan setelah itu kita dapat memfasilitasi proses pembelajaran dengan mahasiswa yang berjauh-jauhan. Ya, artinya dalam pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Nah, dalam konteks ini, saya menawarkan 2 pilihan. Yang pertama adalah, apakah kita akan menggunakan low technology atau kita ingin menggunakan high technology. Nah, tentu saja hal ini perlu kita pertimbangkan baik-baik. Dasar pertimbangannya adalah apakah teknologi tersebut familiar bagi kita. Kalau tidak, kita gunakan low tech. Apakah high teknologi tersebut familiar buat mahasiswa kita? Kalau tidak, maka kita gunakan low tech. Nah, begitu. Apakah kita menguasai betul tentang high teknologi yang akan kita gunakan? Kalau tidak, kita gunakan low tech. Yang mana yang low tech, Bapak dan Ibu sekalian, dan yang mana yang high tech? Saya ingin berikan gambaran adalah bahwa semua orang dosen atau semua guru, semuanya pasti menguasai Microsoft. Office. Contohnya Microsoft, slide presentasi dengan Microsoft PowerPoint, mengolah kata dengan Microsoft Word, atau mengolah angka dengan spreadsheet atau Microsoft Excel. Rata-rata menguasai itu. Kemudian rata-rata guru atau dosen menguasai menggunakan email. Rata-rata guru dan dosen itu menguasai sosial media. Minimal misalnya WhatsApp, atau Facebook, atau Telegram, atau Instagram. Nah, kategori itu saya sebut sebagai kategori teknologi komunikasi low tech atau low technology. Tapi di sisi lain ada juga teknologi atau tool-tool pembelajaran yang lain yang sifatnya high tech. Yang high tech itu lebih kompleks, lebih rumit, dan memerlukan keahlian teknis dari penggunanya yang lebih tinggi. Ya, contohnya misalnya kalau pembelajaran e-learning harus menggunakan satu learning management system tertentu, misalnya yang sederhana adalah Edmodo atau Google Classroom atau Microsoft Teams misalnya. Atau LMS yang lebih kompleks lagi seperti Moodle yang tidak berbayar,
dan juga Blackboard atau WebCity dan lain sebagainya yang berbayar. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika yang kategorinya high-tech tadi belum familiar dengan diri kita, juga mahasiswa, terlalu kompleks, mahal, dan lain sebagainya, maka pilihan kita adalah menggunakan low teknologi. Nah, keputusan ini ada di tangan Bapak dan Ibu sekalian sebagai dosen. Kenapa? Karena anjuran pemerintah, termasuk Dirjen Dikti, dan saya yakin untuk para rektor gitu ya, yang paling penting adalah dosen dibebaskan untuk menggunakan teknologi yang paling familiar, yang paling nyaman buat dirinya, aman buat para mahasiswa gitu ya, dan lain sebagainya, tidak terlalu memberatkan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pilihan yang bisa kita lakukan. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, kalau kita memilih low tech, misalnya kita ingin menggunakan email saja, atau SMS, atau menggunakan sosial media dengan menggunakan WhatsApp, atau misalnya Facebook, atau misalnya Instagram, atau Telegram, ya gitu ya. Saya ingin berikan contoh Bapak dan Ibu sekalian, dengan sintaks framework yang saya coba ingin sampaikan yaitu Pedati. Pedati ini sintaksnya itu ada 4 langkah. Pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Yang dimaksud pelajari adalah kita mengajak mahasiswa kita untuk mempelajari materi. Mempelajari materi itu, bahan ajarnya sudah kita lakukan tadi, sudah diperoleh. Baik yang dapat mulung maupun yang buatan sendiri. Nah, pertanyaannya, saluran komunikasi yang kita gunakan adalah email dan atau sosial media, katakanlah WhatsApp. Maka materi tadi kita sampaikan kepada mahasiswa melalui WhatsApp. Apakah WhatsApp-nya pribadi atau secara grup. Tentu saja supaya lebih mudah kita menggunakan WhatsApp grup. Nah, setelah sampai kepada mahasiswa, pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana kita membuktikan bahwa mahasiswa kita telah mempelajari ini. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, langkah selanjutnya adalah membuktikan ini, maka kita lakukan dengan salah satu dari 3 cara ini. Dalami, terapkan, dan evaluasi. Nah, dalami berarti kita ajak mereka untuk melakukan chat dengan WhatsApp juga, atau kita diskusikan dalam forum diskusi dengan WhatsApp juga. Gitu. Atau cara kedua, setelah pelajari, setelah sampai, kita lakukan terapkan dengan cara memberikan tugas dulu kepada mereka sebelum dalami, gitu ya. Atau pelajari, dalami, atau pelajari, terapkan, gitu ya. Nah, kita tanpa ada dalami, atau pelajari, dalami, dan terapkan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ada juga misalnya nyampe kepada mahasiswa melalui WhatsApp, sebutan kita uji melalui evaluasi ini dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, gitu ya. Jadi ini yang kita boleh pilih. Nah, contohnya adalah seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin berikan satu contoh. Contohnya adalah ini misalnya. Nah, setelah saya berikan kepada mahasiswa materi berupa YouTube tentang satu model pembelajaran dan diberikan waktu kepada mahasiswa untuk mempelajarinya, maka setelah itu, ini kan proses ya, pelajari. Nah, setelah itu saya ajak mereka untuk memperdalam dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, pertanyaan ini saya lakukan dalam satu forum diskusi dalam jangka waktu 1 jam dengan mahasiswa, gitu ya. Nah, setelah itu baru mahasiswa melihat materi itu sampai habis. Saya minta lebih dari sekali dilihat oleh mereka, kemudian didiskusikannya mulai besok, gitu ya. Besok harinya kita berikan waktu kepada mereka untuk mempelajari. Nah, besoknya terjadilah diskusi dengan mahasiswa. Nah, ini dalam WhatsApp nih, betul-betul. Nah, mahasiswa misalnya Ibu Dwi ini memberikan jawaban seperti ini, kemudian saya jawab, oke, saya lanjut yang lain dulu, gitu kan, saya tanggapi mereka, kemudian tambahan dari yang lain, terus izin menambahkan yang lain, terus yang lain masuk,
kemudian saya jawab, tutor itu fungsinya adalah prompting, clarifying, dan lain sebagainya. Terus dan terus sampai berikutnya, betul tujuannya ini dan lain sebagainya, terus sampai ke bawah dan lain sebagainya ya. Nah, terjadi di sini interaksi antara saya dengan mahasiswa semuanya berbasis teks. Nah, di sini saya sampai sebutkan, benar Bu Dewi gitu, maksud Modeli dan Hanapin, bla bla bla, tujuan yang lain terus dan lain sebagainya. Ini saya tanggapi dengan bahasa yang komunikatif, personal, dan konversasional. Ini merupakan salah satu bentuk human touch kita dengan mereka ketika kita memandu diskusi dengan mereka. Dan panjang sekali. Selama 1 jam ini baru selesai forum diskusi dengan mereka. Dan ini hanya terjadi melalui WhatsApp, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika kita menggunakan teknologi yang sederhana, gitu ya, low tech. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, proses yang sama bisa kita lakukan untuk teknologi yang kompleks. Jadi pelajari, dalami, terapkan, evaluasi. Contohnya adalah seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin berikan contoh. Misalnya eh, yang high tech itu adalah, saya ingin berikan contoh misalnya ini Bapak dan Ibu sekalian. Materi itu saya sampaikan dalam learning management system. Kebetulan ini adalah modul Bapak Ibu sekalian ya, materinya. Nah, ini masuk kepada salah satu topik misalnya di sini model pembelajaran inovatif. Kebetulan model pembelajaran yang digunakan adalah Pedati. Apa yang dilakukan pada langkah pelajari? Nah, kita sebagai dosen menyampaikan materinya di sini. Ini kebetulan materi yang DIY, ya, artinya materi yang buatan sendiri saya sampaikan dalam bentuk video. Sementara materi-materi yang digital yang sifatnya dapat mulung, ini saya sampaikan di sini. Jadi ada 3 materi di sini. Dan materinya ringan-ringan ya, nggak terlalu berat-berat supaya mereka mencernanya dengan mudah. Nah, setelah itu saya ajak dalami dengan cara apa? Dengan cara 2 hal. Yang pertama dengan forum diskusi seperti ini, forum diskusi Bapak Ibu sekalian seperti ini. Saya buat mereka untuk forum diskusi. Sorry saya belum login. Nah, terjadi diskusi di dalamnya. Kemudian setelah itu pada hari berikutnya dalam waktu tertentu, bukan berikutnya pertemuan pada pertemuan tertentu kita lakukan dengan tatap maya. Tatap maya saya lakukan dengan Zoom cloud meeting yang dilaksanakan pada tanggal sekian, pukul sekian sampai pukul sekian, dan kita berikan linknya kepada mereka, meeting ID-nya berapa, dan password-nya apa. Nah, dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, proses pembelajaran itu tetap memenuhi sintaks, pelajari, kemudian dalami. Pelajari, dalami. Nah, yang saya lakukan tadi adalah pelajari, dalami. Untuk terapkannya, saya berikan tugas kepada mereka, dan setelah itu dilakukan melalui platform yang lain, yaitu platformnya adalah Trello gitu ya. Nah, ini yang kita gunakan agak berbeda. Atau dalam kesempatan lain, tugas diberikan melalui learning management system tersebut begitu. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, setelah yang saya jelaskan tadi adalah bagaimana kita memfasilitasi aktivitas sinkron dan asinkron tadi. Nah, yang saya tadi saya sudah jelaskan sekilas bagaimana memfasilitasi pembelajaran yang asinkron maupun sinkron melalui tatap maya. Nah, pertanyaan saya sekarang ini adalah manakah yang lebih baik? Apakah memberikan tatap maya dulu, baru setelah itu kita lakukan pembelajaran di ruang 3 dan 4, atau ruang 3 dan 4 dulu, baru tatap maya? Nah, pengalaman saya, lebih mudah kita lakukan 3 dan 4 dulu, seperti yang saya contohkan tadi, setelah itu kita lakukan tatap maya. Tadi yang dengan menggunakan LMS tadi, mereka kita berikan materi di learning management system, kemudian kita lakukan forum diskusi di learning management system, dan setelah itu
dalam waktu yang berbeda kita lakukan jadwal untuk tatap maya, gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, ketika kita melaksanakan itu, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita menyampaikan materi kepada mahasiswa, tips saya adalah gunakan prinsip zoom in, zoom out. Apa yang dimaksud dengan zoom in, zoom out? Zoom in, zoom out itu adalah seperti pada contoh ini, Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembali lagi kepada yang tadi. Seperti contoh yang ini, Bapak Ibu, zoom in, zoom out. Zoom in-nya adalah ketika model pembelajaran pedati yang kompleks dalam satu buku yang tebal, itu tidak saya berikan dulu kepada mahasiswa. Tapi saya berikan gambaran umum daripada pedati dalam bentuk video yang tidak terlalu panjang durasinya. Nah, setelah itu saya ajak zoom out lagi ke sini dengan mengaitkannya dengan materi-materi yang lebih kompleks. Jadi zoom in itu yang umum dulu, baru masuk ke yang lebih kompleks gitu ya. Zoom in lagi, nanti zoom out. Zoom in lagi, nanti zoom out. Nah, untuk memperdalam lagi itu baru masuk ke pedati. Nah, kelemahan yang sering diberikan oleh kelemahan yang sering terjadi yang dilakukan oleh para dosen atau para guru adalah memberikan materinya itu langsung gede. Langsung silahkan Anda pelajari buku ini, silahkan Anda pelajari materi ini 1 PDF, 2 PDF, 3 PDF. Nah, itu yang tidak disarankan. Kita harus zoom in dulu yang umum, baru setelah itu zoom out. Pelan-pelan, ya, scaffold gitu ya. Sehingga langkah berikutnya yang saya sarankan lagi kepada teman-teman ketika work from teaching from atau teach from home adalah chunk and scaffold. Artinya kita berikan sedikit, kemudian naikkan ke yang baru, berikan lagi sedikit, naikkan ke yang baru, berikan lagi sedikit, naikkan ke yang baru. Jangan langsung dikasih blok satu buku, satu artikel, kemudian 10 video, misalnya kalau itu bahasa lebaynya. Tidak, tapi harus sedikit demi sedikit. Nah, prinsipnya adalah bite size, kemudian modular. Jadi modular itu artinya sepenggal demi sepenggal, sedikit demi sedikit, naik lagi, gitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan tugas, kemudian bahan diskusi, kita usahakan agar otentik, tapi juga menantang, kontekstual, tapi achievable. Artinya memungkinkan dapat dicapai oleh mahasiswa. Sebagai contoh, saya berikan satu topik, misalnya model pembelajaran Hanafin dan Lee yang disebut dengan own it, learn it, share it, gitu ya, misalnya. Itu satu model pembelajaran. Nah, ketika kita diskusi, saya meminta kepada mereka coba bayangkan model tersebut dan bandingkan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan ketika mengajar di sekolah atau mengajar di perguruan tinggi. Nah, seperti apakah model pembelajaran own it, learn it, share it bisa dilakukan dengan. Nah, ini adalah authentic and challenging task. Nah, kita minta mereka untuk mendeskripsikan saja secara secara verbal atau secara tertulis. Nah, ini kita bebaskan. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya sering meminta mereka untuk menyajikan bahan tugas yang mereka buat itu dalam bentuk yang bervariasi, yang bisa dengan video, yang bisa dengan PowerPoint yang bisa dengan Microsoft Word atau tertulis dengan Microsoft silahkan, atau dengan audio silahkan, atau dengan infografis silahkan, dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga ini memberikan kemerdekaan kepada mahasiswa untuk memilih teknologinya apa yang mereka gunakan untuk menyajikan tugas yang kita berikan. Contohnya adalah seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat, balik lagi ke website. Contohnya adalah yang ini, Bapak dan Ibu sekalian, misalnya ini saya memberikan satu assignment interaksi belajar gitu ya kepada mahasiswa. Nah, setelah saya berikan
materi ini, yang by design DIY, ada 16 orang yang sudah saya nilai. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, yang bisa dengan video gitu ya, misalnya ini dengan video dia kirim dengan video misalnya. Ini yang dengan infografis dia buat dengan infografis gitu ya. Yang misalnya ini infografis, misalnya yang bisa dengan slide presentasi dengan slide presentasi misalnya. Contohnya mana yang slide presentasi? Ini dia. Nah, ini slide presentasi gitu. Dengan slide presentasi. Ini salah satu contoh ya. Sehingga bentuk tugasnya sama, tapi menyajikannya kepada kita itu bisa bervariasi gitu ya, sesuai dengan mereka inginnya menggunakan apa. Tentu saja dalam penilaiannya jangan lihat medianya, tapi lihat isinya begitu ya oleh kita. Sebenarnya nggak fair kalau dilihat medianya begitu ya, apa yang kita berikan kepada mereka. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, tips yang terakhir adalah ini yang paling berat, yang memang mungkin ini adalah tantangan terbesar buat kita sebagai dosen pembelajaran online. Yang pertama adalah immediate response, artinya kita memberikan tanggapan yang secepat mungkin. Jangan ada tanggapan yang tertunda terlalu lama. Misalnya tertunda 2 hari itu cukup lama. Mungkin tertunda 1 hari ya masih make sense lah atau masih bisa ditoleransi. Tapi kalau udah 2 hari, 3 hari itu terlalu kelamaan. Kalau bisa dalam hitungan jam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melayani mahasiswa secara online itu kita pertimbangkan masalah social presence. Kita pertimbangkan cognitive presence. Artinya, ketika kita mempertimbangkan social presence, misalnya adalah seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin kembali kita berikan contoh, yang terjadi adalah seperti ketika mahasiswa mengirimkan satu tugas kepada saya melalui email, misalnya yang mana ya? Coba yang ini mungkin ya. Oke, atau bukan yang ini. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu bayangkan, coba kita lihat dari atas dia ngasih pada tanggal 28, pada tanggal 28 Maret juga saya berikan umpan balik, kemudian mahasiswa tanggal 29-nya juga dia perbaiki gitu ya. Tanggal 29 kita perbaiki, Perpek Budina dan lain sebagainya. Kemudian kita jelaskan. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, ketika memanggil nama, kemudian kita menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh mereka dan lain sebagainya, berarti kita sudah menghargai social presence-nya daripada mahasiswa maupun cognitive presence daripada mahasiswa ya. Overall keren banget tampilannya, bla 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 dan lain sebagainya. Ini adalah kita menghargai social presence. Nah, kemudian jenis huruf yang diusulkan seperti ini dan lain sebagainya, terus masuk ke kalimat yang di sini dalam media pandang yang jelaskan VL sebenarnya saya berikan gini, itu sudah menghargai cognitive presence-nya daripada mahasiswa. Nah, saya kira untuk yang ini adalah salah satu tantangan terbesar untuk kita, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin mengajar dari rumah atau teaching from distance gitu ya, learning at distance begitu buat mahasiswa, maka tantangan yang paling besar adalah memberikan immediate response dan komunikasi yang personal, konversasional, artinya yang ramah dan benar-benar memberikan penghargaan kepada mereka, memberi apresiasi, memberi motivasi, memberikan umpan balik korektif,
memberikan feed forward yang korektif juga begitu ya. Kemudian meyakinkan, mengklarifikasi, mengencourage mereka dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu tantangan kita sebagai online facilitator. Nah, terakhir Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan hal ini saya ingin menyimpulkan bahwa yang menjadi masalah adalah bukan teknologinya. Terlepas dari low tech ataupun high tech, yang paling penting adalah interaksi antara kita dengan mahasiswa. Oleh karena itu, terlepas low tech atau high tech, maka kalau kualitas materinya bagus, kualitas bahan diskusi dan memoderasi diskusinya juga penuh sentuhan kemanusiaan, gitu ya, sopan, baik, menerima, mengencourage dan lain sebagainya. Begitu juga dalam tugas dan dalam tes, gitu ya. Mana yang harus ringan, mana yang harus sedang, mana yang harus tinggi dan lain sebagainya. Kalau kita atur sedemikian rupa, maka pembelajaran daring kita akan engaging, akan efektif dan juga menarik untuk mahasiswa kita. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tips working from home, khususnya dalam hal ini adalah kita membelajarkan mahasiswa dari jarak jauh atau distance learning yang efektif, efisien, dan menarik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.